Daryl saat ini tidak ingin mencari kekasih baru, tapi rasanya ia memang perlu teman mengobrol, tentu selain Jeffrey. Pernah Daryl beberapa kali mencoba menghubungi Mayuni. Sekali lagi, perempuan itu kadang sangat sulit dihubungi. Tapi tahu-tahu malah muncul secara begitu saja dengan tiba-tiba. Daryl masih penasaran dengan sosok Vania, perempuan yang membawakan minuman tadi. Rasa penasarannya yang membuat Daryl nekat untuk mencari keluar sosok Vania tadi. Lama Daryl mengedarkan pandangannya. Tempat karaoke yang cukup luas itu membuat Daryl jadi sedikit kesusahan mencari sosok Vania. Daryl menghentikan pencariannya. Sebelum akhirnya ia melihat sosok Vania yang pergi membawa tas di tangannya. Segera Daryl berlarian mengejarnya, dan langsung menahan perempuan itu. Vania menoleh ke arah tangan yang menahan bahunya, dan menemukan kembali sosok laki-laki tadi. "Hai," sapa Vania. Sorry, ucap Daryl terbatas sambil melepas tangannya dari bahu Vania, yang saat itu memang terpampang jelas bagaimana mulusnya bahu itu. Vania hanya menggunakan atasan crop top dengan tali tipis di bagian bahu. Belum lagi bagian perutnya yang terekspos oleh mata. Sempat membuat Daryl menaik turunkan matanya. "Ada yang bisa aku bantu?" tanya Vania dengan ramah. Itu teman ngobrol." Daryl menelan salivanya sejenak, merasa kesulitan untuk mengeluarkan kata-kata. "Kamu tadi bilang kalau butuh teman ngobrol bisa hubungi nomor ini kan?" Daryl menunjukkan kertas tadi yang Vania berikan padanya. Vania mengangguk. "Iya, jadi nama kamu Vania?" Lagi Vania mengangguk. "Iya, aku butuh teman ngobrol. Apa kamu mau?" tawar Daryl langsung. Vania lantas melipat kedua tangannya di depan dada. "Hanya mengobrol, tidak lebih. Aku tidak membuka jasa bookingan," jelas Vania dengan tegas. "Iya, aku mengerti. Aku memang hanya mencari teman mengobrol, bukan untuk yang lebih," kata Daryl lagi. Vania memandang curiga ke arah Daryl, sedikit tidak percaya pada ucapannya. "Aku memberikanmu nomor teleponku. Kita bisa mengobrol lewat telepon." "Oh, oke, jadi hanya lewat telepon?" tanya Daryl ada rasa sedikit kecewa. "Iya, cuma lewat telepon. Kalau begitu aku pergi duluan. Permisi." Vania hendak pergi meninggalkan Daryl, tapi lagi-lagi Daryl menahannya. "Mau aku antar pulang?" tawar Daryl. "Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri," tolak Vania. "Tapi, maaf, pakaian kamu itu bisa memicu tindak kriminal laki-laki di luar sana," kata Daryl sambil menahan Vania lagi. Vania menyeringai. "Termasuk kamu. Kamu kan laki-laki juga. Permisi." Tak pikir panjang, Vania pun langsung pergi dari Daryl. Sementara Daryl tercekat tak bisa berkata-kata. Lupa kalau dirinya juga bisa menjadi ancaman berbahaya untuk perempuan. Kalau saja Daryl tidak tahan godaan. "Ah, sial. Kenapa dia harus pakai baju seksi begitu sih?" keluh Daryl. Daryl terus menatap ke arah Vania berjalan. Yang membuat Daryl kaget, ternyata Vania membawa motor sport seperti milik laki-laki. Daryl melihat sendiri bagaimana Vania menutupi bagian atas tubuhnya dengan jaket kulit, sehingga pakaian atasnya yang sedikit terbuka tadi kini tertutup dengan sempurna. "Luar biasa," gumam Daryl. Daryl baru saja selesai mandi. Ia lantas meraih gawainya dan mencari nomor yang baru saja ia simpan tadi. "Tunggu, aku ini kenapa? Kenapa aku malah tertarik untuk menghubungi dia?" Daryl protes pada dirinya sendiri. Tapi kembali ia melirik nama perempuan itu di kontak teleponnya. Dan tiba-tiba terbayang kembali bagaimana sosok Vania yang membawakan minuman tadi ke ruangan karaoke-nya. Tapi dia bukan cewek bookingan. Aneh, dia bekerja di sana, tapi malah tidak ikutan untuk hal yang satu itu. Jelas-jelas itu tempat karaoke plus-plus. Daryl menepuk dahinya. Kenapa aku langsung percaya? Bisa saja dia bohong. Bisa aja dia memberikanku nomornya ini hanya supaya aku bisa menawar harga. Ah, tidak.
Aku tidak tertarik dengan perempuan yang sudah tidur dengan ratusan laki-laki. Kembali Daryl meletakkan gawainya. Ia masih bimbang untuk menghubungi Vania. Daryl menyalakan televisi di kamarnya. Rasanya sangat kesepian. Biasanya sepulang kerja Daryl pasti mampir ke apartemen Farah. Sekarang setelah putus, tentu ia tak bisa mampir ke sana lagi. Daryl juga sudah merelakan toko perhiasan untuk Farah itu. Baginya itu adalah kenang-kenangan warisan untuk Farah. Saat mata Daryl fokus menonton layar televisi, entah mengapa pikirannya malah melayang lagi mengingat Vania. Tapi sejenak entah mengapa bayangan Farah yang malah muncul. Daryl mengucek-ngucek matanya, mencari kesadarannya. Bukan Farah. Sepertinya memang masih ada bayangan manis Farah pasca putusnya hubungan mereka ini. Tentu saja karena Farah lah yang menghiasi hari-harinya beberapa bulan terakhir. Daryl menghela napasnya dengan kasar, lalu dengan tekad kuat ingin menghubungi Vania. Siapa tahu ada teman ngobrol yang bisa menghilangkan kegalauan hatinya agar tak ingat lagi dengan Farah. Segera Daryl mengirim pesan pada Vania. Sebatas basa-basi yang kalau direspon mungkin Daryl akan melanjutkannya. Daryl, selamat malam Vania. Aku Daryl yang tadi bertemu dengan kamu di tempat karaoke. Terkirim. Daryl langsung harap-harap cemas. Tak yakin juga akan dibalas. Kalau tidak dibalas, sebenarnya tidak masalah juga. Daryl tak akan ambil pusing. Tapi tak berselang lama, ada suara pesan masuk di gawai milik Daryl. Vania. Hai. Alis Daryl mengernyit. Singkat amat balasannya. Apa nggak mau ucapin kalimat sapaan yang lain selain hai? Gumam Daryl sambil membaca balasan pesan dari Vania. Atau mungkin dia memang gitu sama orang baru. Daryl kembali membalas pesan itu. Daryl, lagi apa? Aku nggak ganggu waktu kamu kan? Vania, lagi mau tidur. Tapi kalau mau aku temani ngobrol boleh. Daryl langsung merasa senang membaca balasan pesan dari Vania. Beberapa detik kemudian ada pesan masuk lagi. Sebuah gambar. Mata Daryl terbelalak saat melihat gambar yang baru saja masuk ini. Bukan foto seksi dan menggoda Vania. Tapi perempuan itu malah memberikan daftar harga hitungan jam sebagai teman mengobrol Vania. Buset, kamu ini nggak open BO, tapi cuma ngobrol dengan kamu aja berbayar. Daryl geleng-geleng kepala tak percaya. Apalagi daftar harga yang diberikan oleh Vania cukup mencengangkan. Sebenarnya Daryl sudah curiga di awal. Masa iya ada perempuan baik-baik di tempat karaoke itu? Daryl ragu, bukan tak sanggup untuk membayar. Tapi karena Daryl teringat dengan petuah dari dadinya yang mengatakan untuk lebih pilih-pilih lagi kalau dekat dengan perempuan. Jadi Daryl memutuskan untuk tak melanjutkannya lagi. Mungkin belum rezeki sama nih cewek, ucap Daryl sambil menatap layar gawainya. Ia pun lalu melempar asal gawainya di atas ranjang. Rasa bosan mulai terasa. Begini rasanya jomblo. Terasa betul kesepiannya. Daryl lantas keluar dari kamarnya. Hendak ke dapur mencari cemilan yang bisa menaikkan moodnya. Karena sudah larut malam, kondisi rumah Daryl sudah agak gelap. Hanya beberapa lampu remang yang menghiasi dalam rumah itu. Daryl pun berjalan perlahan menuju ke dapur, dan dibuat kaget saat melihat bayangan wanita berpakaian putih melintas tepat lurus di hadapannya tadi. Hantu, tebak Daryl. Ia langsung berjalan mundur secara pelan, tapi bayangan perempuan dengan berpakaian putih itu makin lama makin jelas. Ditambah lagi bayangan yang Daryl sangka hantu itu rupanya memakai lingerie berwarna putih yang menampilkan jelas pakaian dalam yang dipakainya. Memangnya sejak kapan hantu bisa pakai lingerie? Seksi pula. Daryl mengucek matanya, mencoba supaya tak salah lihat. Kak Daryl, suara Alesya tiba-tiba terdengar menyapa Daryl di dalam dapur.